few moments later. Beberapa rangkuman dari materi pengantar statistik sosial. Materi pertama, klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu untuk mempermudah analisis, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Jenis-jenis klasifikasi data. 1. Berdasarkan sifatnya, kualitatif. Data berbentuk kategori, misal jenis kelamin, warna. Kuantitatif. Data berbentuk angka dibagi menjadi diskrit, misal jumlah anak, dan kontinu, misal tinggi badan. Kedua, berdasarkan sumbernya. Primer. Data diperoleh langsung dari sumber pertama, misal survei. Sekunder. Data dari sumber lain, misal laporan BPS. Ketiga, berdasarkan waktu pengumpulan. Cross-sectional dikumpulkan pada satu waktu tertentu, misal survei kepuasan pelanggan. Time series dikumpulkan dalam periode waktu tertentu, misal data inflasi tahunan. Keempat, berdasarkan kepemilikan dan keamanan. Publik terbuka, pribadi terbatas, rahasia, butuh izin, sensitif, berisiko. Adapun manfaatnya, mempermudah analisis dan pengambilan keputusan, meningkatkan keamanan data, mempercepat pengelolaan data. Adapun kesimpulannya, klasifikasi data memudahkan pengelolaan dan analisis informasi, sehingga bermanfaat bagi berbagai pihak, termasuk organisasi, peneliti, dan pemerintah. Materi kedua, paradigma penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang mendasari metode penelitian dalam memahami dan menganalisis suatu fenomena. Dua paradigma utama adalah kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif bersifat objektif dan sistematis, bertujuan untuk mengukur variabel dan menguji hipotesis, menggunakan data numerik yang dianalisis dengan statistik, metode umum, survei, eksperimen, analisis data sekunder, contoh, mengukur hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Data kuantitatif bersifat subjektif dan eksploratif, bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, atau proses sosial, menggunakan data deskriptif seperti wawancara, observasi, atau dokumen, metode umum, studi kasus, fenomenologi, etnografi. Contoh, menganalisis pengalaman pasien dalam pelayanan kesehatan. Kesimpulan, paradigma kuantitatif dan kualitatif memiliki perbedaan dalam pendekatan dan metode, tetapi keduanya saling melengkapi dalam penelitian. Pemilihan paradigma tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Materi ketiga, populasi dan sampel. Pertama, pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, benda, atau fenomena. 2. Pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Penggunaan sampel dilakukan untuk efisiensi waktu, biaya, dan tenaga tanpa harus meneliti seluruh populasi. Jenis-jenis sampel. NONPROBABI sampling. Sampling sistematis, teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sampling incidental, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Purposive sampling, teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling jenuh, teknik penarikan sampel bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Probabilitas sampling. Sampling acak semua anggota dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik stratifikasi, kondisi populasi terdiri atas beberapa anggota yang memiliki stratifikasi atau lapisan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Teknik cluster, memilih sampel bukan berdasarkan pada individu, tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Kesimpulannya, populasi dan sampel merupakan konsep penting dalam penelitian. Pemilihan teknik sampling yang tepat berpengaruh pada validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Kesimpulan ketiga materi, ketiga konsep tersebut, klasifikasi data, paradigma penelitian, serta populasi dan sampel saling berkaitan dalam dunia penelitian dan analisis data. Klasifikasi data membantu dalam pengelolaan informasi, paradigma penelitian menentukan metode yang digunakan, dan pemilihan sampel yang representatif memastikan hasil penelitian yang valid. Dengan memahami konsep-konsep ini,
Penelitian dan analisis data dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efektif.